Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustian Yasir, NIM 2320203874231012, Program Studi Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep penting dalam perlindungan korban tindak pidana, yaitu restitusi, kompensasi, dan bantuan korban. Ketiga konsep ini sangat penting karena dalam proses hukum, seringkali korban menjadi pihak yang paling dirugikan namun kurang mendapat perhatian. Maka, negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Yang pertama, restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan langsung oleh pelaku kejahatan kepada korban atau keluarganya. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Restitusi ini bisa berbentuk yang pertama, penggantian biaya pengobatan dan perawatan korban. Yang kedua, penggantian kerugian materi seperti kehilangan barang. Yang ketiga, ganti rugi atas penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban. Sebagai contoh, jika seseorang menjadi korban penganiayaan dan harus dirawat di rumah sakit, maka pelaku dapat diwajibkan untuk membayar biaya pengobatan tersebut sebagai bentuk restitusi. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Tujuan utama restitusi bukan hanya memberi ganti rugi secara materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku kepada korban, sehingga proses keadilan menjadi lebih manusiawi dan restoratif. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi memiliki arti yang berbeda dengan restitusi. Jika restitusi dibayar oleh pelaku, maka kompensasi dibayar oleh negara kepada korban, khususnya bila pelaku tidak diketahui, tidak tertangkap, atau tidak mampu membayar. Contohnya bisa kita lihat pada kasus terorisme atau pelanggaran HAM berat. Dalam kasus seperti itu, seringkali pelaku tidak bisa diminta tanggung jawab secara langsung, sehingga negara wajib memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap korban. Kompensasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki peran aktif untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. Yang ketiga adalah bantuan korban. Bantuan ini diberikan oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, dan sifatnya luas daripada sekedar ganti rugi. Bantuan korban mencakup yang pertama, bantuan medis seperti pengobatan dan rehabilitasi. Yang kedua, bantuan psikologis untuk memulihkan trauma. Yang ketiga, bantuan psikososial termasuk perlindungan tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Serta bantuan hukum agar korban bisa menjalani proses peradilan dengan aman dan didampingi. Bantuan ini penting karena banyak korban kejahatan yang mengalami trauma berat, kehilangan rasa aman, bahkan takut untuk melapor. Dengan adanya bantuan dari LPSK, korban diharapkan bisa bangkit kembali dan mendapatkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Dari ketiga konsep tersebut, dapat kita simpulkan, restitusi adalah ganti rugi yang dibayar oleh pelaku, kompensasi adalah ganti rugi yang dibayar oleh negara, bantuan korban adalah dukungan langsung yang diberikan oleh negara untuk memulihkan kondisi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Ketiganya merupakan wujud nyata dari keadilan restoratif, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban. Dengan cara ini, sistem peradilan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan kemanusiaan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kita semua bisa memahami bahwa korban kejahatan berhak mendapatkan pemulihan,
dan perlindungan dari negara sebagai wujud keadilan yang menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.